Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Octavia Ardila. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi SIK. Saya akan menjelaskan tentang isi dan aspek-aspek ketiga di dalam film yang berjudul The 33. Nah, saya akan menjelaskan tentang isi film The 33. Pada tahun 2010 ada 33 orang penambang yang terjebak di dalam tanah sedalam 700 meter selama 2 bulan. Perusahaan itu bernama San Jose, perusahaan swasta. Diawali saat penambang merayakan ulang tahun yang pada saat itu 45 tahun. Itu bernama Combs yang bekerja di tambang. Pada tanggal 5 Agustus 2010, mereka menuju ke pertambangan. Sebelum masuk, mandor mereka bernama Louis melaporkan kekhawatirannya kepada manajer bahwa gunung yang mereka tambang mengalami pergeseran akibat struktur gunung yang semakin melemah dan mengalami keretakan. Namun manajer membantah. Di hari itu juga mereka kedatangan penambang baru dari Bolivia yang bernama Carlos. Jadi mereka berjumlah 33 orang. Masuk dan berhenti di depan pintu tambang, dan sebelum itu mereka berdoa bersama. Karena pintu itu adalah pintu satu-satunya pintu masuk dan keluar. Tampak tambang yang luas, hasil kerja penambang sejak 1889. Yang saat itu berumur 101 tahun. Louis, si mandor, dibuat ketakutan ketika melihat dinding-dinding yang bergerak ketika ada gempa. Penambang mulai berusaha menyelamatkan dan keluar. Bukannya dia keluar, malah tambah masuk ke dalam, dan pintu pun tertutup oleh batu-batuan. Kabar tersebut terdengar hingga ke telinga keluarga, dan keluarga pun khawatir dan berharap mereka selamat. Banyak berbagai cara dilakukan penambang untuk mengabari keluarga mereka yang ada di luar sana. Namun semua akses terputus. Hanya ada salah satu cara, yaitu menaiki tangga darurat. Namun ternyata tangga darurat itu belum selesai dikerjakan oleh pihak tambang, dan pihak tambang meremehkan hal tersebut. Gempa susulan pun terjadi lagi. Jalan keluar pun semakin tertutup. Banyak usaha yang dilakukan. Di sisi lain, penambang di bawah sana kebingungan dan khawatir stok makanannya hanya sampai 3 hari ke depan saja. Presiden yang mengkhawatirkan hal tersebut, lalu presiden itu menghubungi teman lamanya yang ahli di bidang pertambangan yang bernama Andre. Pada saat itu Andre menyusun strategi, yaitu mengebor sedalam-dalamnya. Namun karena tanah yang sulit untuk dibor, maka bor yang tadinya menuju ke para penambang malah terpeleset ke area lain. Karena mata bor mengalami pembengkokan arah, Andre pun ingin menghentikan proyek tersebut. Namun Pak Menteri meyakinkan Andre karena banyak keluarga di luar sana menunggu kabar baik. Di hari ke-17, pengeboran dilanjutkan. Di sisi lain, penambang di bawah sana kondisinya semakin lemah karena tidak ada stok makanan. Mario yang saat itu sedang berbaring dan ingin memejamkan mata karena lemas, namun tiba-tiba air menetes di wajahnya. Dengan suara gemuruh terdengar bisik bor. Dengan sisa-sisa tenaga, Mario berteriak dan memanggil teman-temannya, dan Mario pun memukul-mukul bor supaya terdengar sampai ke atas. Dan para penambang lainnya juga mengecat mata bor dan mengikat selembar kertas di bor, dan kertas tersebut dibacakan langsung oleh presiden di hadapan keluarganya bahwa mereka itu masih hidup di bawah sana. Keluarga pun sangat senang dan banyak media mengabarkan berita gembira itu. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Para penambang harus menunggu pengeboran yang lebih besar
dan itu dibutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Bukan hanya itu, mereka mengkhawatirkan kondisi gunung yang tidak stabil dan ditakutkan gunung itu ambruk karena pengeboran. Sudah 50 hari dan belum bisa keluar dikarenakan tanah yang berbatu. Setelah diperiksa ternyata di jalur Matabor terhalang baja pondasi tempat penampungan. Namun penambang tetap ingin dibor walaupun resiko gunung itu akan ambruk karena keadaan gunung yang tidak stabil. Karena tidak ada pilihan lain, setelah itu mereka mengambil keputusan tersebut dan pemerintah mengirimkan tabung oksigen di dalamnya untuk mempermudah mengevakuasi penambang satu persatu. Dan di hari ke-69 penambang berhasil dikeluarkan dan penambang sangat berbahagia dan memeluk keluarganya satu persatu. Dan saat itu juga perusahaan tambang swasta San Jose dinyatakan ditutup dan diterapkan undang-undang yang sesuai. Sebelum saya menjelaskan aspek-aspek ketiga di dalam film The 33, saya akan menjelaskan apa pembagian ketiga. Pembagian ketiga ada 3, yaitu yang pertama moral, hukum, dan ekonomi. Yang pertama moral. Manusia merupakan makhluk termulia di dunia. Oleh karena itu, sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam organisasi. Manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hukum. Undang-undang ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapi yang timbul. Pekerjaan. Pada pemberi pekerja yang lalai atas tanggung jawab dalam melindungi pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan mendapatkan hukuman yang setimpal yang sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, ekonomi. Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Maka dari itu banyak perusahaan yang menggunakan asuransi kesehatan. Pada film ini banyak yang bisa dibahas, yaitu kecelakaan kerja, ketidakseimbangan persediaan P3K, makanan yang tidak cukup, tidak melengkapi APD atau alat pelindung diri yang digunakan para penambang, hingga kurang memadainya fasilitas ventilasi dan akses jalur yang hanya ada satu pintu saja. Permasalahan awalnya yaitu pengawas atau ketua regu penambang memberikan keterangan kepada pemilik tambang bahwa area tambang itu berbahaya untuk dimasuki karena tanah yang tidak stabil dengan bukti kaca yang diletakkan di area tersebut pecah. Namun hal ini dihiraukan oleh pemilik tambang yang hanya menghiraukan saja dan hanya menginginkan hasil tambang saja. Padahal ketua regu tersebut ragu karena ia harus memastikan keselamatan semua penambang. Kemudian semua penambang masuk melalui jalur pintu masuk dan tidak berselang lama tambang itu pun runtuh dan membuat semua penambang itu panik dan ingin menyelamatkan diri. Dari teori K3, kecelakaan kerja bisa terjadi seperti yang dikemukakan oleh Siregar 2005. Faktor manusia sebagai unsur penyebab utama kecelakaan kerja menurut catatan adalah 85% ILO pencegahan kecelakaan kerja dan 15% merupakan faktor kondisi yang berbahaya. Seperti yang dikemukakan oleh Manu Aba pada 2004, yaitu melaksanakan pekerjaan tanpa wewenang dan berwenang akan gagal menyelamatkan atau memperingatkan seseorang, alat pengaman yang kurang dan adanya kondisi tidak aman. Hal ini terjadi ketika ketua regu gagal
mengingatkan pemilik tambang bahwa area tambang emas itu berbahaya karena kondisi tanah yang tidak stabil. Selain itu, di film The 33, APD yang digunakan itu tidak lengkap. Dalam film ini ada beberapa penambang yang menggunakan APD lengkap, ada yang tidak menggunakan, seperti memakai jaket khusus, helm, kacamata, pelindung, sepatu, dan lain-lain. Namun, ada pula yang tidak menggunakan APD sama sekali. Lalu ada penambang yang memakai helm tanpa ada lampu di helmnya. Dalam aspek ketiga, perusahaan harus menyediakan APD dan memberikan sosialisasi terkait pentingnya APD. Pada pasal 12 butir B yang berbunyi, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan hak tenaga kerja untuk memakai APD. Namun kenyataan dalam film tersebut, salah satu penambang bernama Mamami yang merupakan penambang baru, ia tidak mendapatkan APD yang lengkap. Dan ada juga masih terdapat beberapa hal yang ingin saya ulas terkait persediaan P3K yang tidak memadai, persediaan makanan yang terbatas, hanya cukup 3 hari saja, serta penerangan yang minim menimbulkan pemikiran bahwa K3 di tambang Sanjose itu kurang diperhatikan. Dalam film ini, Sanjose tidak menyediakan P3 dan fasilitas medis yang memadai. Dari semua hal di atas, bidang pertambangan memang memiliki resiko yang sangat besar. Banyak aktivitas yang dilakukan yang kondisinya ekstrim, sehingga menimbulkan potensi kecelakaan kerja. Pada KOP Mentamin nomor 550K MPE 1995 tentang pedoman pada pedoman kesehatan keselamatan kerja di wilayah pertambangan, namun tambang emas di bawah tanah memiliki resiko keselamatan dan karakteristik dibandingkan dengan tambang terbuka, dikarenakan keterbatasan kondisi yang tinggi ini akan keselamatan kerja harusnya menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Di area tambang Sanjose di dalam film The 33 ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ruang kerja yang terbatas, cahaya yang terbatas, kondisi batuan yang rawan, dan gas yang berbahaya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang isi dan aspek-aspek K3 di dalam film yang berjudul The 33. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang dapat menyinggung Anda. Mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.